Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kenapa kamu gak langsung masuk aja? Troy memandang istrinya dengan tatapan penasaran. Dan lagi, Venita bisa saja menelponnya, mengabarinya kalau dia datang. Kenapa harus menunggu? Aku gak mau ganggu kerja kamu, jawabnya singkat. Istriku yang kamu maksud dengan tamu tadi. Kini Troy berbalik ke Kiran. Kiran yang sudah tertunduk lesu menjadi semakin lesu karena tatapan sang bos yang menusuk. Maaf Sir, saya tidak tahu kalau beliau istri Anda. Kenapa kamu gak tanya namanya? Atau hubungan dia atau keperluan dia? Sangat gak sopan. Troy terus saja mencecar sekretaris barunya itu. Dan dari nadanya, rasanya akan sangat berat mempertahankan dia untuk tetap di posisinya. Udah, gak usah diperpanjang. Ayo kita masuk. Venita berusaha menahan amarah suaminya agar sang sekretaris tidak perlu mendapat omelan lebih lanjut atau bahkan sampai ke pemecatan. Meski terlihat marah, Troy segera mengikuti Venita. Itu juga karena istrinya menarik tangannya untuk menjauh dari meja sekretarisnya itu. Setelah keduanya memasuki ruangan, Troy yang sudah sangat merindukan istrinya itu memeluk tubuh mungil Venita. Ditambah lagi tadi dia membiarkan istrinya menunggu di luar dengan tidak nyaman. Entah hanya perasaannya saja atau memang itu yang terjadi. Tampaknya Venita membalas pelukan Troy dengan lembut, membuat Troy tak tahan untuk memandang mata bulat istrinya. Benar-benar mata yang mampu membius Troy seketika. Pandangan matanya yang jernih dan penuh kasih selalu mempunyai tempat tersendiri di hati dan pikiran Troy. Dan juga bibir merah Venita yang menggoda, seolah menentang Troy untuk mencicipi bibir yang selalu mengeluarkan suara yang merindukan. Perlahan Troy mendekatkan wajahnya menuju ke arah bibir itu. Semakin mendekat, semakin degup jantungnya tak terkendali. Troy khawatir Venita akan mendengar suara jantungnya yang semakin mendekat. Tapi dorongan untuk mencicipi bibir itu lebih besar ketimbang kekhawatirannya akan bunyi detak jantungnya. Ditambah lagi Venita sepertinya tidak keberatan dengan apa yang akan dilakukan oleh Troy. Dengan tatapan lembut, Venita memandang Troy yang semakin mendekat. Jarak hanya tinggal 1 senti lagi dan akhirnya Troy bisa mencicipi bibir itu. Terasa lembut dan hangat, bibir yang selama ini hanya bisa dilihat oleh Troy. Ternyata begini rasanya. Oh sungguh. Ayo kita. Seketika kedua manusia itu menjauhkan dirinya masing-masing. Terkejut mendengar suara yang familiar. Mama, Vanessa Darin. Maaf, Mama gak tahu kalian sedang sibuk. Lanjutkan. Lalu sang mama keluar ruangan dan menutup pintu. Kalau bukan mamaku, pasti udah aku cincang. Umpatan tertahan di hati Troy. Berbeda dengan Venita. Gadis itu menundukkan wajahnya dan menyembunyikan rona merah pipinya. Benar-benar merah, seperti kepiting rebus. Troy yang mengetahui tingkah istrinya itu menjadi gemas. Langsung saja dipeluknya Venita dan membenamkan wajahnya di pundak gadis itu. Maaf, timingnya gak pas, ucap Troy penuh penyesalan. Aku keluar dulu. Venita ingin langsung keluar, menjauhi Troy dan menenangkan dirinya. Tapi sayangnya pelukan itu tidak juga meregang, malah semakin kuat. Sebentar lagi, terlihat Troy enggan berpisah dengan perempuan yang kini sudah menaklukkan hatinya. Troy menyukai sifat Venita yang penurut. Terlihat Venita tidak lagi berusaha melepaskan pelukan Troy. Mungkin malah terbuai dalam pelukan itu. Udah nanti mama kelamaan nunggu. Venita menyadarkan Troy. Mama aja bisa sabar nunggu 30 tahun buat punya menantu. Masa sekarang udah punya malah mau digangguin? Selorohan itu terdengar menggelikan. Mama sabar karena beliau mencari partner shopping yang tepat. Kini perkataan Venita tak mau kalah.
Rasa malu masih saja menggelayuti wajah Fenita ketika meninggalkan kantor Troy. Terlebih sekarang dia bersama mama mertuanya di dalam mobil. Orang yang memergoki dirinya tengah melakukan hal yang tidak senonoh di tempat umum. Wait, hal yang tidak senonoh. Mereka kan pasangan suami istri yang sah. Bagaimana mungkin hal itu disebut sebagai hal yang tidak bermoral? Maaf, mama gak tahu kalau kalian lagi sibuk. Entah ini permintaan maaf yang keberapa yang diucapkan mama mertuanya itu. Jelas saja perkataan Madam Vanessa membuat Fenita semakin malu dan tidak nyaman. Apakah beliau terus saja menekankan kata sibuk yang terdengar seperti sindiran di telinga Fenita? Mama udah dong, lupain aja, ucap Fenita malu-malu. Meski sedikit tidak nyaman, tapi Fenita tahu bahwa mama mertuanya itu tengah bahagia melihat kemajuan akan hubungannya dengan Troy. Begitupun dengan dirinya, perjuangannya kini membuahkan hasil. Tapi satu hal yang disesalkan Fenita, kenapa dia mulai menjadi dekat dengan Troy saat dia akan berpisah? Tuhan selalu mempunyai rahasianya sendiri untuk setiap makhluk yang ada di bumi. Ini adalah berkah lain yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan dengan baiknya mengabulkan permintaan Fenita yang menginginkan kehidupan pernikahan yang bahagia. Dan kini Fenita masih mengeluh betapa tidak tahu diri bila dia tidak bersyukur. Apa kita berbelanja? Mama lagi senang hari ini, kata Madam Vanessa sambil menggenggam tangan Fenita. Aru, kita ke tempat biasanya. Yes, Mom, ucap Aru yang hanya melirik dari kaca spion. Selama ini, Fenita tidak pernah mengikuti kegiatan mama mertuanya, terlebih untuk urusan berbelanja. Dan biasanya, Madam Vanessa hanya menyuruh Aru untuk membelikan beberapa barang sesuai selera beliau dan akan dipilih sesuai yang disukai saat tinggal beberapa pilihan. Jadi belanja langsung seperti ini bukan kebiasaan Madam Vanessa. Entah apa yang dibeli akan digunakan atau tidak. Tampaknya mama mertuanya tidak memperhatikan. Yang beliau lakukan hanyalah mengambil baju-baju yang pertama kali tampak di hadapannya. Juga entah apakah sepatu itu akan muat di kaki beliau atau tidak. Mah, apa ini gak berlebihan? Tanya Fenita yang mulai khawatir karena Aru sepertinya mulai kewalahan membawa barang belanjaan mereka. Enggak lah, buat apa berlebihan? Dengan entengnya, Madam Vanessa menjawab. Bukan masalah uang yang dikhawatirkan Fenita, tapi lebih ke apakah barang-barang yang dibelinya akan bermanfaat atau tidak. Rasanya terlalu sayang untuk membeli barang yang bahkan tidak akan disentuh atau digunakan. Kita akan sumbangkan semuanya ke panti asuhan. Madam Vanessa tersenyum. Hal baru yang dipelajari Fenita sejak bergabung dengan keluarga Darin adalah jiwa sosial mereka yang membuat mereka selalu tampak berbeda di mata Fenita dibandingkan keluarga kaya lainnya. Mereka dermawan tanpa banyak perhitungan. Hampir makan malam ketika akhirnya sesi berbelanjanya itu berakhir. Kedua kaki Fenita terasa sangat lemas. Sepertinya dia tidak mampu untuk berjalan lagi. Dan pada akhirnya dia hanya mampu mencapai ruang tengah dan langsung menjatuhkan diri di sofa terdekat. Wah, sepertinya ada yang kelelahan setelah menghamburkan uang. Suara Troy membuat Fenita langsung terkesiap. Aku sedikit menyesal menggunakan sepatu heels hari ini. Dan mama sepertinya masih kuat berbelanja dan memborong seisi mall. Fenita berkata sambil memijit kakinya. Mungkin setelah meredamnya di air hangat, kakinya akan sedikit rileks. Apa yang bisa kubantu? Troy menawarkan diri. Ini di luar kebiasaannya. Terima kasih, aku hanya butuh mandi air hangat dan tidur. Tunggu di sini sebentar. Lalu Troy meninggalkan Fenita yang masih memijit kakinya. Keheranan. Tak berselang lama, Troy kembali ke bawah. Air hangat udah siap kalau kamu mau mandi. Fenita tidak percaya dengan apa yang didengarnya.
seorang Troy Mikaela menyiapkan air mandi untuknya. Pertama kalinya dalam hidup, Fenita mendengar hal ini, dan itu sungguh manis. Hah? Aku bisa siapin sendiri. Fenita merasa tidak enak hati. Dia tidak bermaksud untuk dilayani dengan berkata seperti itu tadi. Suatu kehormatan bisa melayani Anda, Maam. Troy membungkuk dan mencium tangan Fenita, seolah dia adalah abdi Fenita yang paling setia. Sungguh romantis, dan mau tidak mau, Fenita menjadi luluh dan terharu. Dengan langkah ringan, Fenita menapaki tangga menuju kamar Troy. Kamar mereka. Dan segera mandi. Betapa nikmatnya mandi yang tenang dan hangat ini. Semua ototnya yang kelelahan terasa mengendur, mengusir semua lelah di badannya. Waktu tak terasa sudah berlalu 30 menit saat Fenita menyadarinya. Ternyata dia sudah terlalu menikmati mandi sampai lupa diri. Begitu keluar, Fenita mendapati Troy sudah membaringkan tubuhnya di tempat tidur sambil membaca buku. Yang lebih menarik lagi, Troy mengenakan kacamata yang membuatnya terlihat makin keren. Aku gak pernah tahu kalau kamu menggunakan kacamata, ucap Fenita sambil melakukan rutinitasnya sebelum tidur, mengaplikasikan beberapa produk kecantikan ke wajahnya. Mendongakkan kepalanya, Troy memandang istrinya yang sedang duduk membelakanginya itu. Aku gak suka pakai kacamata, tapi kali ini mataku capek banget, jadi harus pakai kacamata. Begitu menyelesaikan rutinitasnya, Fenita berjalan ke tempat tidur, lalu memegang wajah suaminya, mengamati sepasang mata Troy yang sedikit kemerahan. Niat hati ingin memeriksa mata Troy, Fenita malah terpesona dengan mata indah itu. Begitupun dengan Troy. Bersambung, thank you for watching.